Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang strategi merek dan branding, dan tentunya juga dengan produk kami. Untuk strategi branding, secara umum merek atau brand adalah nama identitas dari sebuah produk, baik yang berupa barang nyata maupun jasa, yang digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk yang lainnya dalam kategori yang sama. Sedangkan American Marketing Association mendefinisikan merek dan branding itu sebagai berikut. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut, dengan tujuan pemberian merek adalah mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga berbeda dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh kompetitor atau pesaing. Sedangkan merek, nama merek atau brand name merupakan bagian dari merek yang dapat diucapkan, ditulis, dan dibaca oleh siapapun. Tanda merek atau brand mark ini adalah bagian dari merek yang dapat dikenali, biasanya visual, namun tidak dapat diucapkan. Bentuk dari brand mark itu ada bermacam-macam, seperti lambang atau logo, terus desain, huruf, warna, tanggal, khusus atau gabungan suatu bentuk seperti packaging atau kemasan dan lain sebagainya. Contohnya seperti lambang Mitsubishi 3 berlian, kan? Mobil Toyota, lambang Toyota, itulah, dan lain sebagainya. Nah, tanda merek dagang atau trademark adalah seluruh merek atau sebagian dari merek yang merupakan aset khusus yang mampu meningkatkan ekuitas merek dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Artinya, hanya mereka yang memang memiliki hak penggunaan merek dagang saja yang berhak menggunakan merek dagang ini. Kayak apa sih namanya? Hak paten lah, hak cipta. Hak cipta atau copyright adalah hak istimewa dari sebuah produk yang mendapatkan perlindungan dari undang-undang. Contoh kayak karya tulis, karya musik, logo, dan lain sebagainya. Terus sedangkan untuk penentuan strategi merek, itu perusahaan biasanya pada suatu saat akan mengembangkan merek atau brand yang dimilikinya, entah dengan tujuan untuk melayani market segmen yang berbeda atau dalam rangka melindungi merek utama mereka dari serangan para pesaing. Secara umum, ada 5 pilihan untuk menentukan strategi merek atau brand strategi perusahaan. Itu yang pertama, ada strategi perluasan lini produk atau product line extension strategy. Lalu yang kedua ada strategi perluasan merek. Yang ketiga strategi merek atau multi brand strategi. Lalu ada strategi merek baru, strategi merek bersama, co-branding strategi. Lalu untuk strategi perluasan lini produk, itu strategi perluasan lini produk itu artinya perusahaan membuat produk baru atau produk tambahan dalam lini produk yang sama dan juga menggunakan merek yang sama, tapi dengan tambahan atau fitur tertentu sebuah seperti bentuk, rasa, kandungan, ukuran kemasan, dan lain sebagainya. Strategi ini banyak diterapkan oleh perusahaan yang sudah berhasil dengan merek produk pertama. Kemudian ini meningkatkan volume penjualan atau memang masih memiliki kapasitas produksi, sehingga perusahaan memutuskan untuk menambah lini produk ke bawah. Terus selanjutnya juga ada strategi perluasan merek.
Strategi perluasan merek adalah saat perusahaan memutuskan untuk menggunakan merek yang sudah ada, yang biasanya memang sudah berhasil di pasar, untuk digunakan sebagai merek produk baru dalam lini produk yang berbeda. Nah, dengan menggunakan merek yang sudah ada, perusahaan berharap proses pengenalan produk ke pasar akan lebih mudah karena brand atau merek tersebut sudah dikenal oleh konsumen. Strategi banyak merek. Nah, strategi banyak merek ini atau strategi multi brand itu strategi di mana perusahaan menggunakan banyak merek untuk setiap produknya dalam kategori yang sama. Ada berbagai alasan atau sebab mengapa perusahaan memilih strategi multi brand merek dalam kategori produk yang sama tersebut. Kadang perusahaan memang tidak ingin mengganggu kinerja merek yang sudah ada, sehingga ketika akan memperluas lini produk, maka digunakanlah merek yang baru. Dengan demikian merek pertama akan aman. Jika terjadi kegagalan pada merek kedua ini, bisa juga perusahaan dengan sengaja menciptakan second brand dengan maksud yang melindungi merek pertama. Jadi merek kedua ini sifatnya atau fungsinya adalah untuk berperang jika ada produk pesaing yang mengganggu. Istilahnya sebagai fighting brand atau flanking brand. Tetapi terjadinya multi brand bisa juga diakibatkan oleh proses akuisisi perusahaan, di mana perusahaan yang diakuisisi juga memiliki merek atau kategori produk yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Eko Yuliawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Muhammad Iqbal Fajriadi dengan materi strategi merek baru, neo brand strategi. Penggunaan merek baru untuk meluncurkan produk baru biasanya dipilih oleh perusahaan dengan alasan tertentu, diantaranya adalah dikhawatirkan jika produk baru gagal, maka bisa mempengaruhi merek dan produk yang sudah ada. Perusahaan tidak mau mengambil resiko dengan merek dan produk yang baru tersebut, atau perusahaan menganggap merek yang sudah dimiliki tidak ada yang cocok dengan produk baru tersebut dengan menggunakan merek yang sama sekali baru. Maka, jika terjadi kegagalan produk, merek-merek yang sudah ada tidak akan terpengaruhi. Sehingga, penggunaan merek produk yang sama sekali baru ini juga memiliki konsekuensi, yaitu biaya pemasaran yang cukup tinggi. Produk baru dengan merek baru membutuhkan biaya yang untuk mengedukasi pasar, sehingga biaya yang dikeluarkan adalah cukup besar. Sehingga dibutuhkan juga biaya komunikasi, biaya penjualan, dan distribusi yang lebih besar dibandingkan dengan yang sudah ada atau yang sudah lama, yang bisa disebut dengan extension. Selanjutnya ada strategi merek bersama, co-branding strategi. Merek bersama atau co-branding adalah penggunaan dua merek atau satu produk, atau bisa disebut juga kerjasama branding, dan strategi ini ditempuh perusahaan untuk mendapatkan kekuatan dari masing-masing merek tersebut. Biasanya strategi ini ditempuh oleh perusahaan besar yang sudah memiliki merek yang terkenal dan sudah sangat kuat, sehingga penggunaan dua merek tersebut akan semakin menguatkan posisi produk di pasar. Contohnya itu seperti Aqua yang memiliki anak perusahaan, yaitu perusahaan dengan merek minuman Pit, sehingga jika ada yang terpengaruh di Pit tidak akan terpengaruh di Aquanya. Penguatan merek tersebut akan memiliki dampak meningkatnya jumlah konsumen dari produk tersebut karena adanya penambahan jumlah konsumen dari masing-masing merek yang sudah eksis di pasaran tersebut. Hal yang perlu diwaspadai dari penggunaan merek bersama atau co-branding adalah dalam memilih merek yang akan diajak kerjasama, karena jika nanti salah satu merek mengalami kejatuhan di pasar, maka merek yang lain akan terpengaruhi juga. Contoh produk yang menggunakan strategi co-branding adalah air minuman dalam kemasan AMDK, merek Aqua dengan merek dunia Danone menjadi Aqua Danone. Di sini kami mengambil contoh produk
yaitu dengan nama Aleda Project dengan barang seperti fashion. Dengan menggunakan strategi merek dan branding, Passion Aleda Project dapat memiliki nama dan identitas yang dapat dikenal oleh kalangan masyarakat sekitar. Sehingga dengan adanya strategi ini dapat mempermudah Aleda Project dikenali dengan memilih bisnis fashion dengan nama merek dan brand Aleda Project. Ada beberapa alasan kelompok kami memilih bisnis fashion dengan strategi merek dan branding bahwa bisnis brand fashion ini sangat menguntungkan, yaitu terdapat 3 strategi, yaitu modalnya minim, harganya lebih fleksibel, yang ketiga selalu terbarui atau lebih di-upgrade lagi dalam bisnis fashion. Kelebihan bisnis fashion yaitu ada 5. Yang pertama adalah produk tidak adanya masa kadaluarsa. Yang kedua, bisa di mana saja dan kapan saja tanpa pusing harus punya toko offline. Contohnya itu bisa dilakukan seperti menjual di media e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokped, dan Bukalapak. Yang ketiga, tidak ada masalah dengan pendistribusian karena bahan tidak fragile. Yang keempat, peminatnya banyak. Yang kelima, untuk menyalurkan hobi. Strategi pemasaran yang tepat untuk Aleda Project dalam bisnis apapun, pemasaran merupakan elemen yang sangat penting untuk meraih kesuksesan. Ini berlaku untuk bisnis berskala kecil ataupun besar. Secara umum, karakter target konsumen dari bisnis fashion adalah orang yang melek teknologi dan update informasi. Dengan kondisi ini, orang lain bisa lebih spesifik menentukan strategi pemasaran yang efektif. Orang lain juga bisa menggunakan platform digital untuk mempromosikan bisnis, barang atau jasa yang ingin dipromosikan, misalnya dengan membuat website toko online dan optimasi sosial media dengan platform digital. Maka, menyesuaikan budget yang dimiliki dengan target pemasaran, dengan perluasan area pemasaran dan durasi tayangan iklan yang sangat praktis. Menurut kelompok kami, wilayah strategis untuk bisnis Aleda Project itu tepatnya berada di dekat sekolah atau universitas, khususnya di Universitas Pakuan. Alasan kami memilih tempat ini dikarenakan banyaknya mahasiswa atau mahasiswi di daerah tersebut, maka peluang market atau laba kami pun cukup besar. Dan tidak hanya itu, kami juga mempunyai ide untuk memasarkan melalui promosi di Instagram dan menyimpan produk kami di toko online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain. Ada beberapa strategi memilih lokasi usaha. Yang pertama itu ada tingkat kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Yang kedua ada besar pendapatan masyarakat di sekitar lokasi. Yang ketiga adalah dengan memperhatikan tingkat keramaian lalu lalang kendaraan yang lewat. Yang keempat, dengan adanya banyak usaha yang mendukung lokasi tersebut, sehingga akan memancing para konsumen untuk datang ke tempat tersebut. Yang kelima, sesuainya dana dengan lokasi usaha yang akan dipilih. Yang keenam ada pilih lokasi usaha yang tingkat kompetensinya rendah. Yang ketujuh adalah perhatikan pula akses menuju lokasi tersebut, apakah mudah dilalui atau terhambat dengan kondisi jalan yang tidak memadai. Yang kedelapan adalah tingkat keamanan yang mendukung. Yang kesembilan adalah perhatikan kebersihan lokasi usaha. Dan ada beberapa tips juga untuk memilih lokasi usaha, yakni dengan mudah terlihat, akses dapat dijangkau, dekat dengan konsumen, dapat menyewa tempat, dan dapat mengurus perizinan dengan gampang, dan di sekitar lingkungan usaha kita terdapat sektor-sektor yang mendukung. Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang produk kami. Di sini ada spesifikasi produk dan jasa. Pertama ada merek, yaitu Aleda Project atau fashion. Bahan kainnya dengan cambray untuk kemeja, cotton combat untuk kaos, dan denim untuk jeans. Lengan kaos ada panjang, pendek, dan raglan. Motif atau detail
ada huruf, logo, dan desain, jenis kerah, layer O atau V-neck. Nama brand ini kami ambil karena Aleda itu artinya bersayap. Jadi diibaratkan toko kami itu kayak mempunyai sayap yang akan melebarkan sayapnya sesuai dengan prinsip kami yang ingin memperluas bisnis kami dengan membuka cabang-cabang di seluruh Indonesia maupun mancanegara. Mungkin untuk saat ini kami hanya bisa memproduksi fashion, tetapi suatu hari nanti kami akan melebarkan sayap kami lagi untuk membuat bisnis di luar fashion dengan nama brand seperti ini, Aleda Project. Untuk atribut kami memberikan kemasan seperti tote bag, paper bag, dan juga kami memberikan garansi 1 minggu untuk awal pembelian jika produk dalam kondisi rusak atau salah size. Strategi perluasan merek. Strategi kami untuk menciptakan brand yang diakui dan mudah diingat oleh orang-orang dengan cara menggunakan strategi perluasan merek, sehingga menjadikan produk kami seunik mungkin dan berbeda dari yang lain. Seperti logo dan kartu nama yang unik, display produk bazar, membuat card member yang bisa menguntungkan bagi yang mempunyai card member, seperti lebih banyak potongan harga, serta akan mendapatkan poin dari setiap pembelian produk di Aleda Project, yang nantinya poin tersebut bisa ditukarkan dengan voucher belanja di toko kami. Nah, di sini ada contoh desain. Desainnya sangat minimalis, tidak terlalu ramai, dan cocok untuk para remaja di zaman ini. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Yang menjadi kekuatan usaha toko Aleda ini seperti pengorganisasian pada toko ini sudah tersusun dengan rapi, lokasi usaha yang terletak di kawasan atau daerah yang padat penduduknya, atau di banyak remajanya. Berdasarkan tabel proyeksi peluangan usaha toko Aleda, yakni pada bulan ke-12 menyerap sekitar 175% peluang dalam mendapatkan keuntungan. Pakaian merupakan kebutuhan produk manusia, sehingga keberlangsungan toko ini dapat terjamin. Dan sini ada weakness, kelemahan. Yang menjadi kelemahan usaha toko Aleda ini, modal yang kurang untuk melengkapi fasilitas yang belum ada pada usaha toko baju seperti kamar dan patung model. Dan ada beberapa pesaing yang sudah terlebih dahulu berdiri sehingga menuntut inovatif dan kreatif bagi pengusaha yang ingin membuka usaha dalam bidang yang sama. Selanjutnya ada opportunity, yaitu kesempatan yang menjadi peluang bagi toko Aleda ini. Persaingan yang masih sedikit. Pada pasar tersebut baru ada satu toko yang menjual baju celana, sedangkan kios di sana kecil, sehingga baju dan celana yang dijual hanya sedikit macam. Dengan daya inovatif dan kreatif, usaha ini memiliki kesempatan besar untuk menguasai pasar. Yang selanjutnya ada threats, yaitu ancaman. Yang menjadi ancaman bagi toko kami ini adalah golongan ekonomi yang menjadi pelanggan toko ini menengah ke bawah, cara pembayaran pelanggan yang menggunakan sistem kredit dan risiko kredit macet. Sekian, itu saja dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.